Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bahwasanya kasih setia Tuhan sungguh baik dalam hidup kita, sehingga saat ini kita boleh berjumpa di dalam persekutuan yang indah untuk berdoa bersama-sama dan mendengarkan sebagian kecil kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kehidupan kita di hari ini, marilah kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan dan mendengarkan suara kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih hanya kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada di hari ini, itu bukan karena kami kuat dan mampu. Semua karena kemurahan dan anugerah-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh dibangunkan pada hari ini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Kekuatan kami, nafas kehidupan kami, bahkan perlindungan dan berkat-Mu masih melimpah atas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami mohon berkati kami melalui doa dan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan dengar di hari ini. Dan biarlah doa kami, kebenaran firman-Mu dapat menopang dan menuntun kami, membimbing kami di dalam menjalani serangkaian aktivitas kami di hari ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan suara-Mu. Bimbing kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian saya pilih dari Kitab Mazmur pasal 107, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-30. Dengan judul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Ayatnya yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Untuk tema yang kami pilihkan dari pembacaan firman Tuhan ini, yaitu tempatkan Yesus sebagai yang utama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita membaca kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi, kita akan mengingat pelajaran sejarah pada waktu kita sekolah di saat tingkat SD atau SMP, di mana bangsa-bangsa dari luar bangsa kita untuk mendapatkan hasil rempah-rempah, mereka melakukan perjalanan perdagangan
dengan menggunakan kapal-kapal laut untuk mengarungi samudra dan tiba di bangsa kita Indonesia untuk mendapatkan hasil-hasil rempah. Begitu juga dengan pemberitaan Injil di tanah Papua. Kita mengetahui bahwa kedua rasul kita, Otto dan Gessler, melakukan perjalanan yang cukup jauh dari negara mereka Jerman dengan menggunakan kapal laut untuk tiba di Papua, di Pulau Mansinam tepatnya, untuk memberitakan Injil. Semuanya menggunakan kapal laut. Mereka mengarungi lautan luas untuk tiba di tanah Papua. Pada saat Yesus menciptakan atau Tuhan Allah menciptakan bumi, Ia memisahkan laut dan daratan pada hari yang ketiga. Luas lautan yang lebih besar, sebesar 71% dari luas daratan yang hanya 29%, banyak memberikan keuntungan dan manfaat bagi kehidupan kita manusia. Kita bisa mendapatkan manfaat dari hasil laut yang kita rasakan dan kita nikmati hingga saat ini. Begitu juga dengan lautan yang indah, kita bisa menikmati keindahan alam seperti yang berada di Raja Ampat atau di Bali ataupun di Kepulauan Sulawesi, khususnya seperti di Bunaken. Kita akan menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan yang tiada terbatas. Pada saat itu kita hanya bersyukur memuji Tuhan yang adalah pencipta keindahan itu. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi gelombang lautan yang ganas, badai yang menerpa, angin topan yang menerjang perjalanan kita pada saat menggunakan kapal laut? Tentu kita akan cemas, kita akan takut dan khawatir, sehingga kita menjadi cemas dan khawatir untuk melakukan perjalanan kita melalui kapal laut. Kita hanya berdoa dan berseru memanggil nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan laut. Kita tahu bahwa badai gelombang yang menerjang kapal kita akan tunduk di bawah kuasa Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar kisah Yesus yang berlayar bersama murid-muridnya dari kitab Injil Markus pasalnya yang keempat, di mana pada saat badai menerpa perahu mereka, murid-murid Yesus menjadi kalut, menjadi takut dan cemas, sementara Yesus berada di buritan kapal tidur nyenyak. Sehingga pada saat murid-murid Yesus membangunkan Yesus, Yesus mengatakan, "Kenapa kamu khawatir dan takut? Apakah kamu tidak percaya kepadaku?" Dan pada saat itu Yesus menghardik angin topan yang menerpa kapal mereka atau perahu mereka. Seketika itu juga angin badai topan menjadi tenang dan diam. Itulah bukti bahwa kuasa Yesus terlebih besar daripada segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kapal kita berlayar dengan tenang, tiba sampai di tujuan pelabuhan yang kita tuju, kita akan bersyukur dan bersukacita. Kita akan memuji Tuhan yang telah menyelamatkan kita melewati perjalanan dengan kapal, sehingga perjalanan kita menjadi tenang dan aman. Begitu juga dengan kehidupan kita. Lautan luas ibarat kehidupan kita manusia. Pada saat kita berada dalam kehidupan yang tenang, damai, aman, diberkati, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang membuat keadaan itu menjadi semuanya indah. Tetapi bagaimana jika kita menghadapi kehidupan lautan yang diterpa gelombang, badai yang sangat mencemaskan, menakutkan kita? Kita menjadi kalut, kita menjadi khawatir, bahkan kita tidak mampu untuk menghadapi badai gelombang itu. Dari firman Tuhan di hari ini, kita belajar bahwa kehidupan kita ibarat lautan luas yang kita hadapi. Kita boleh belajar dari firman Tuhan bahwa kita harus bersyukur
pada saat kehidupan kita tenang, lautan luas yang tenang, kita akan menikmati semuanya itu dengan baik. Tetapi pada saat kehidupan kita diterpa badai gelombang yang dahsyat, yang membuat kita menjadi cemas dan khawatir, kita juga harus bersyukur. Karena kita tahu dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita mengatasi badai lautan kehidupan itu, Tuhan. Kita percaya bahwa hanya dengan Tuhan kita boleh melangkah dan berjalan mengatasi badai lautan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rema untuk kita dari firman Tuhan ini ada dua hal. Yang pertama, kita diajarkan untuk selalu bersuka cita atas apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Pada saat kita menghadapi kehidupan yang tenang, tetap wajar kita akan bersyukur dan bersuka cita. Tetapi pada saat kita menghadapi badai gelombang, lautan yang luas ataupun yang besar menghantam kehidupan kita, kita tidak mampu untuk bersyukur seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan ini. Kita lupa bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan terlebih besar daripada badai kehidupan itu. Kita lupa dengan siapa kita berjalan. Begitu juga saat ini, kehidupan kita manusia diterpa badai gelombang yang besar, yaitu COVID-19. Masa-masa pandemi dari tahun 2020 hingga saat ini masih berjalan, masih dihadapi oleh bangsa kita, bahkan kita yang ada di kota ini. Tetapi mari, jangan kita fokus atau hanya tertuju kepada virus corona yang hanya sebesar debu, sehingga membuat iman kita menjadi goyah dan mundur daripada rasa percaya kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah melalui COVID-19 kita boleh melihat bahwa betapa besar kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Kuasa Tuhan terlebih besar daripada COVID-19 ini. Janganlah kekhawatiran kita membuat imun tubuh kita, iman kita menjadi goyah. Tetapi melalui COVID-19 ini, kita boleh tetap berseru, bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Seperti hardikan lautan yang ganas, gelombang laut yang besar, dihardik oleh Tuhan seketika itu juga pada saat ia berlayar bersama murid-muridnya. Begitu juga gelombang kehidupan kita yang menerpa kehidupan kita dengan badai yang besar akan dihardik atau akan dihentikan oleh Tuhan sekejap dalam hidup kita. Asal kita tetap percaya dan fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tempatkanlah Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Maka niscaya imun tubuh kita, iman kita akan diselamatkan oleh Dia. Tetap berpegang teguh kepadanya dan percaya bahwa COVID-19 ini, bahkan badai kehidupan kita yang lain dalam pergumulan kita akan diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita sekalian untuk terus berpegang bersandar hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Demikian rema firman Tuhan yang dapat kami bagikan di hari ini. Walaupun singkat dan penuh kekurangan, semoga dapat memberkati dan menguatkan kita semua dalam menjalani aktivitas kehidupan kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selesai. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk menguatkan kita melaksanakan kebenaran firman yang tadi telah kita dengar di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menyapa kehadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Kami tidak mampu untuk
merenungkan, apalagi melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terkadang Tuhan, kami hanya bersyukur, bersuka cita pada berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami tidak bersyukur atas badai gelombang yang menerpa hidup kami. Badai gelombang itu sering membuat kami putus asa, patah semangat, dan goyah iman kami kepadamu. Kami mohon Tuhan, janganlah hal itu terjadi pada kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa apapun yang terjadi, sebesar apapun badai gelombang kehidupan itu terjadi dalam hidup kami mau bersyukur dan bersuka cita. Karena kami percaya Tuhan, dengan siapa kami berjalan menghadapi badai gelombang itu. Kami mau tetap bersyukur dan bersuka cita. Begitu juga Tuhan, kami mau tetap fokus hanya kepadamu. Kami mau untuk menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam hidup kami. Saat ini jika COVID-19 menerpa hidup kami, seperti badai gelombang yang terjadi di dalam lautan kehidupan kami mohon Tuhan, jangan membuat kami jatuh, apalagi jauh daripada kasih setia-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, kuatkanlah hidup kami, iman kami untuk percaya kepadamu selalu. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih karena sesaat lamanya Roh-Mu yang kudus boleh menuntun kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami baca dan dengar tadi, apa yang menjadi renungan kami di hari ini, dapat dimampukan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terutama di dalam kehidupan kami sebagai ASN, TNI Polri, sebagai tukang ojek, sebagai mama-mama penjual pinang, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemuda, bahkan sebagai apapun profesi kami. Kami boleh tetap fokus, mata kami tertuju kepadamu. Karena pergumulan dan doa-doa kami hanyalah kepadamu Tuhan. Kami percaya jika kami menghadapi badai dan gelombang lautan kehidupan yang ganas, kami mampu untuk melakukan dan mengatasinya karena Engkau ada bersama-sama kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami berdoa di dalam syafaat kami kepadamu. Banyak sekali pergumulan dan doa yang hendak kami naikkan kepadamu Tuhan. Terlebih Tuhan, saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami, baik di sekitar kami tinggal, bahkan di dalam kehidupan di kota kami Tuhan. Engkau melihat masa pandemi yang masih terjadi di dalam kehidupan kami, semakin membuat kami merasa takut, merasa gentar Tuhan, untuk melakukan aktivitas pelayanan kami. Tetapi biarlah ya Tuhan, masa pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kami di kota ini tidak membuat kami mundur dari pelayanan kami kepadamu, tidak membuat iman kami goyah, tetapi kami masih mau tetap berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Kami mohon berkati saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain, yang baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah karena isolasi mandiri atau karantina mandiri Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jaga iman mereka Tuhan sehingga imun mereka tidak turun. Kiranya Tuhan iman mereka tetap yakin dan percaya hanya kepadamu. Berkati setiap makanan, minuman, bahkan obat yang mereka konsumsi untuk meningkatkan kesehatan mereka. Kami mohon Tuhan terlebih itu kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kekuatan daripadamu yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disehatkan kembali. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, karena pandemi, pertemuan-pertemuan ibadah kami semakin jarang kami lakukan. Tetapi kami percaya gereja merupakan bangunan, tetapi gereja yang sebenarnya adalah tubuh kami, hidup kami sendiri. Biarlah ya Tuhan, gereja yang ada pada tubuh kami ini senantiasa setia untuk terus mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini kami berdoa untuk para medis yang masih setia dengan tanggung jawab mereka untuk merawat, melayani pasien-pasien
yang terpapar di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan, berikan hikmat kepada mereka untuk dapat melayani para pasien yang terpapar. Biarlah mereka juga boleh dikuatkan imun tubuh mereka dan iman mereka, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan ini dengan baik. Berkati keluarga mereka yang senantiasa setia menopang mereka. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, setiap obat yang dikonsumsi, bahkan vaksin yang disuntikan kepada para pasien, kami mohon Engkau memberkati. Ada pro dan kontra untuk penggunaannya Tuhan, tetapi kami percaya Engkau lebih berkuasa. Engkau mampu untuk mengatasi setiap pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat, sehingga kami yakin apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya yang terbaik yang Engkau rancangkan bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan kami. Kami mau berdoa untuk pelayan firman yang ada di dalam gereja kami, jemaat kami. Kami mau berdoa untuk para majelis yang setia untuk terus melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan. Saat ini beberapa majelis yang ada di dalam jemaat kami terpapar sakit Tuhan. Kami tidak mampu sebagai manusia untuk merawat dan melayani mereka. Kami serahkan mereka di dalam kehidupan mereka kepadamu Tuhan. Berkati mereka dengan tangan kasih-Mu. Biarlah mujizat-Mu boleh terjadi dalam tubuh mereka, dalam kehidupan mereka, sehingga pemulihan dapat terjadi atas kehidupan mereka, atas sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap badan pelayan unsur yang ada di dalam gereja kami, Jemaat GKI Efrata Wusi. Engkau memberkati setiap badan pelayan unsur, bahkan anggota-anggota yang ada. Kami tidak lagi bertatap muka secara langsung, tetapi kami percaya di dalam iman kami masing-masing, kami tetap bersukacita, tetap teguh untuk melayani, bahkan memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati mereka Tuhan, setiap badan pelayan unsur bahkan anggota yang ada di dalam jemaat kami ini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa juga untuk setiap anggota dari jemaat kami, baik dari rayon 1 hingga rayon 6, bahkan umat-Mu di luar jemaat kami. Engkau memberkati mereka Tuhan, baik yang ada di kota Manokwari, di provinsi Papua Barat, bahkan di bangsa kami, bahkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing, keluarga mereka. Biarlah doa dan pergumulan yang mereka hadapi boleh dijawab, diberkati oleh Engkau saja Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga kami menyerahkan tim multimedia yang telah memfasilitasi kegiatan kami di saat ini. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam tugas pelayanan mereka, bahkan kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini. Dan biarlah renungan kami ini senantiasa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari kehidupan kami. Bahkan pelayanan kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Banyak hal yang hendak kami sampaikan kepadamu, tetapi sesungguhnya Engkau telah mengetahui sebelum kami menyampaikan melalui mulut kami yang berdosa ini. Terpuji dan kuduslah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa yang kami naikkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita telah berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan biarlah kebenaran firman yang tadi kita baca bersama-sama boleh dapat menguatkan kita, memberkati kita di dalam segala aktivitas yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Mari kita mohon berkat Tuhan.
Kita berdoa. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan anaknya Yesus Kristus, dan perantaran Roh Allah yang kudus, senantiasa tinggal di dalam kehidupan kami sekalian, menyertai kami dan memberkati kami sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.